Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rudi Asari di program podcast suratkabardigital.com. Kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Muhammad Firmansyah dari Dinas Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Banjarbaru atau DPMPTSP. Ya, Dinas Penanaman Modal. Apa kabar? Alhamdulillah. Pak Firman atau dipanggil apa ya, enak ya? Firman saja. Firman saja ya. Firman Wah, jadi saja. gak enak juga saya. saya kasih Bung Firman sajalah, biar Terserah apa yang enaknya lah. biar lebih enak jawabnya nanti. Bung Firman, dalam beberapa bulan terakhir ada hal yang jadi kebanggaan tersendiri mungkin bagi Kota Banjarbaru, khususnya bagi masyarakat. Banjarbaru sudah menjadi sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, pertanyaan saya adalah, santai saja Bung. Ya, siap. Pertanyaan saya adalah, apa yang sebenarnya dimiliki atau yang dibaca oleh DPMPTSP dalam menangkap perubahan status ibu kota Kalimantan Selatan itu di Banjarbaru sekarang? Dengan ditetapkannya status ibu kota provinsi untuk Kota Banjarbaru tentu mempunyai dampak positif yang harus kita gali potensinya terkait dengan investasi dan pembangunan di Kota Banjarbaru yang nantinya yang sudah menjadi ibu kota provinsi. Ini menjadi tantangan buat kami, di mana dengan status ibu kota provinsi kami harus bisa membuat investor tertarik untuk berinvestasi, berusaha di Kota Banjarbaru. Nah, bicara soal tertarik, apa sebenarnya yang menarik dari Banjarbaru? Ada nggak? Nah, kalau memang yang menarik dari Banjarbaru seperti yang kita ketahui bersama, letak geografis Kota Banjarbaru, Om Rudi. Geografis ya. Itu yang pertama, kita ini berada di jalur lintasan. Di jalur lintasan dari Banjarmasin pelabuhan Ya. ke Banua 6 ataupun ke Daerah Batu daerah atau Kota pesisir, Baru ya. Iya. daerah Batu Licin atau Kota Baru. Ini sebuah potensi keuntungan buat kita. Yang kedua adalah kawasan Aerocity, di mana kita juga terdapat bandara Nasional ya. internasional Samsudinur. Ini juga sudah dikembangkan kawasan Aerocity sebagai pendukung perekonomian di sekitar bandara. Itu potensi yang kita harus kembangkan. Terus secara wilayah provinsi kita juga gerbang masuk terkait dengan IKN ya. Bukan, Geopark. Oh iya betul. Nah, Geopark itu program unggulan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Tentu kita bagaimana kita bisa mendukung program Geopark itu, kita bisa menangkap peluang itu. Yang jelas untuk pundi-pundi kas daerah tentunya. Tentunya sebagai sumber. Nah, kemudian seperti kita tahu bersama, hampir 2 tahun kita pandemi ya, Bung Firman. Artinya ada hal-hal yang mungkin saja dia juga bermetamorfosis, termasuk soal perizinan, kemudahan-kemudahan, termasuk juga mungkin dinas lain mencoba dengan gaya promosi yang penyesuaian sekarang. Nah, dari DPMPTSP sendiri apa yang bisa membuat inspektor ini mudah untuk menanamkan modalnya di Banjarbaru? Baik, untuk DPMPTSP sendiri kan untuk proses perizinan sekarang itu kan kita semua sudah menggunakan OSS, One Single Submission, yang dimana dengan OSS siapapun akan diberikan kemudahan untuk berusaha di daerah dimanapun di Indonesia ya? Di Indonesia. Itu sangat mudah sekali, bahkan ingin mendapatkan NIB itu kita cukup menggunakan KTP ataupun nomor handphone, dan nomor handphone itu sudah bisa semudah itu. Yang kedua, kita juga kan Banjarbaru sudah membangun mall pelayanan publik salah satunya, di mana kita mengintegrasikan pelayanan dari instansi baik yang dari SKPD di lingkungan pemerintah kota maupun di luar pemerintah kota. Dan saat ini kurang lebih sudah ada 17 instansi yang bergabung di MPP. Berarti ada 17 layanan juga berarti? Kurang lebih.
Lebih daripada itu. Lebih. Karena ada satu instansi mungkin ada beberapa layanan. Jadi kan kalau di layanannya banyak. Nah, tapi kalau instansinya ada sekitar 17. Nah, bicara soal peluang-peluang investasi di ibu kota, kita tahu sama-sama. Ini kan baru lahir, baru perubahan status Banjarbaru dari Banjarmasin menjadi Banjarbaru jadi ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Dari ada 5 kecamatan, Bung Firman, di Banjarbaru. Beberapa waktu terakhir semua mata tertuju ke Kecamatan Cempaka. Artinya pembangunan yang berkenaan dengan ibu kota provinsi semua terpusat di Cempaka. Ada nggak hal yang menarik ataupun yang bisa jadi celah untuk PAD kita harus kita amankan dulu di Cempaka atau di daerah kawasan kecamatan mana agar semua kas memang benar-benar masuk, uang itu masuk ke daerah kita. Ada nggak sudah terbaca soal itu di SKPD yang Bung Firman bertugas? Kita kalau untuk memetakan potensi tiap kecamatan kita sudah memetakan potensi kawasan. Untuk daerah Cempaka memang untuk saat ini kan memang sudah berdiri perkantoran pemerintah provinsi dan memang belum dimaksimalkan dengan banyaknya masih kawasan yang lahan-lahan kosong yang dimiliki oleh pribadi-pribadi ya. Dan itu sebenarnya sebuah potensi karena memang Banjarbaru yang tidak memiliki sumber daya alam yang seperti kabupaten kota di Kalsel. Iya betul. Kita dua sektor tersier dan sekunder itu yang memang mendominasi pertumbuhan investasi di kota Banjarbaru. Sektor tersier itu bisa kita lihat dalam hal perumahan, kawasan perkantoran, pergudangan dan lain-lain. Sedangkan untuk tersier itu industri perhotelan, rumah makan dan yang sekarang di Banjarbaru mulai ramai menjamur. Nah, itu sebuah peluang yang memang kita harus maksimalkan sebagai pemerintah daerah. Ada terjadi peningkatan atau penurunan nggak investasi selama pandemi dan sesudah pandemi ini? Jadi memang kita pandemi tahun 2020 Pak Rudi lah. Ya, 2020 awal itu sudah. 2020 itu total investasi yang masuk di kota Banjarbaru itu baik penanaman modal asing maupun modal dalam negeri (PMDN) itu kurang lebih sekitar 88 miliar. 88 miliar. Okay. Itu menurun. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan sedikit, itu kurang lebih 148 miliar. Oke. Nah, di tahun 2022 setelah pasca pandemi ini terjadi lonjakan yang luar biasa sampai bulan November. Ini November ya. November ya. Total investasi yang masuk baik itu PMA maupun PMDN itu sekitar 452 miliar. Jadi ada peningkatan 100% dari tahun 2021 ya. Dari 400% lah. Artinya memang menarik Banjarbaru untuk jadi tempat menanam saham ya atau berinvestasi. Ya, karena memang dengan pasca pandemi ini terjadi relaksasi bagi masyarakat. Ya. Investor juga menangkap peluang, apakah itu status ibu kota provinsi maupun dengan semakin mudahnya masyarakat untuk mendapatkan izin usaha melalui SS. Tapi di sisi lain, Bung Firman, kemudahan-kemudahan itu juga tentu kan nggak bisa juga kalau nggak diatur. Ini kawasan mana, ini kawasan mana. Ini bagaimana menyiasati itu ke depan itu, Bung Firman? Tentu sebatas yang kami ketahui bahwa DPRD bersama SKPD terkait ini kan sedang mungkin sudah finalisasi terkait dengan draft perda RTRW ya. RTRW. Nah, setelah RTRW kita harus menunggu lagi turunannya yaitu RDTR perda. Itu berarti peraturan rumahnya PTSP juga ya? Ya, bukan PTSP ya juga, tapi kan lebih kepada gabungan dengan semua lintas SKPD ya. Nah, setelah itulah baru bisa dipetakan dan di mana di lokasi ini untuk
kawasan apa, kita menunggu itu juga. Nah, saya ingin bertanya, apa yang terjadi ketika RT RW itu rampung? Apakah peluang makin besar atau gimana? Atau Anda punya target nggak? Dengan adanya RDTR, tentu itu semakin mudah kita mempromosikan daerah kita ke investor. Karena pertama adalah investor itu ingin kejelasan terkait dengan peruntukan kawasan. Ya. Dia ingin membangun apa, ini betul apa enggak peruntukan kawasan tersebut, misalkan untuk hotel atau apa. Yang kedua adalah ini juga akan memberikan kepastian terkait kejelasan status tanah kepada investor. Bahwa status tanah itu dimiliki oleh siapa, itu nanti akan menjelaskan di RDTR. Bicara soal modal asing dan juga lokal ya istilahnya. Dalam negeri ya, atau lokal lah istilahnya. Pandemi otomatis semua tertutup semua ya, terisolir semua ya. Tapi apakah itu di sejak 2022 tadi ada nggak modal asing itu memang benar-benar signifikan naik atau cukup lumayan? Ini harus buka data dengan kondisi seperti ini. Buka data sebenarnya kalau kita berbicara PM. Yang jelas. Tapi ada peningkatan gitu ya? Peningkatannya luar biasa. Karena tadi saya bilang 452 miliar tahun 2022 itu adalah gabungan dari PMA dan PMDN. Cuman memang masih sektor penanaman modal dalam negeri itu masih jauh lebih besar. Mendominasi. Masih sekitar 300 miliaran, sisanya baru. Tapi tetap yang asing juga ada peluang sebenarnya di Banjar Baru ya untuk berinvestasi sebenarnya. Ya, tentu kita tidak bisa membatasi siapapun untuk berinvestasi, apakah mau pihak asing maupun pihak luar, selama dia bisa memenuhi persyaratan yang diatur dalam OSS. Semua bisa. Semua bisa. Oke, Bung Firman. Saya itu paling tertarik ketika mendengar kata mall itu ya, belanja balik ke tadi banyak, hampir 17 ya. Saya pikir ini informasi juga buat warga, apa sih yang membuat mudah kalau kita mendapatkan layanan perizinan datang ke mall pelayanan publik atau online saja? Ya, semua itu pilihan Om Rudi. Semua pilihan. Semua pilihan. Karena itu lebih dengan banyaknya pilihan, dengan kemudahan-kemudahan tersebut itu memudahkan masyarakat. Mungkin kalau masih banyak orang-orang masyarakat kita yang masih belum memahami terkait dengan proses pengajuan perizinan secara online, dia bisa datang secara offline untuk minta dibimbing di mall tersebut. Ya. Oh, berarti ada pendamping ya? Ada pendamping. Ada pendamping. Itu kita berikan pendampingan. Tapi yang saya senang, saya sejak ada mall pelayanan publik itu setahu saya nggak ketemu lagi adanya maklar atau calo itu. Jadi cukup membantu dan membuat nyaman masyarakat, Bu Firman, mall ini. Ya, alhamdulillah dengan adanya sistem online, apakah itu OSS maupun Intan BJB, dengan sendirinya masyarakat lebih mudah untuk mengajukan perizinan dan langsung yang bersangkutan ya, sehingga peran calo pun akan selamat seiring jalan akan tersingkir. Iya, karena seleksi alam. Buat apa menggunakan calo? Pakai calo kalau memang bisa kita mudah lewat handphone sendiri, ataupun petugas kita memang bisa melayani tanpa perlu meminta apapun, memberi apapun, dan jangan pernah memberi apapun kepada petugas. Karena memang tugas kami membantu masyarakat supaya bisa mendapatkan izin yang mereka inginkan itu dengan cepat, mudah, dan murah. Cepat, mudah, dan murah. Seberapa cepat? Contoh satu, saya ingin buka usaha misal, datang daftar OSS. Anda ingin berusaha, syarat lengkap, nggak sampai 5 menit. Nggak sampai 5 menit. Oke, warga banyak. Nggak sampai 5 menit, syarat lengkap administrasi, silahkan datang ke mall, insya Allah ada pendamping, cepat rampung. Cepat rampung. Online pun dari HP online kita pun bisa. Juga. Bisa. Oke. Bisa. Zaman semakin mudah,
Banjarbaru juga terus mengikuti perkembangan teknologi Ya. dan semakin memudahkan layanan publik. Bung Firman, terakhir Bung Firman. Tentunya tidak semua memiliki jarak yang dekat untuk menuju mall pelayanan publik. Ada warga kita yang di Kecamatan Leanganggang, ada yang di daerah Palam, ada dari Cempaka. Apakah ada kemungkinan mal-mal pelayanan publik juga akan berdiri di daerah Cempaka yang notabene-nya kini menjadi pusat pemerintahan ibu kota? Atau ada banyak mal nanti di satu kecamatan ada banyak mal? Kita sebenarnya sudah punya gerai pelayanan terpadu. Iya, miniaturnya mall berarti ya. Miniatur mall Oke. itu ada di ex kantor kecamatan Landasan Landasan Ulin. Ulin. Nah, memang kalau kita berbicara kenapa gerai itu ada di kecamatan Ulin, itu memang kalau kita lihat kondisi masyarakat, Jumlah penduduknya juga, penduduk iya. di sana lebih banyak. Jenis keragaman usaha juga di daerah sana lebih banyak. Iya, betul. Jadi memang di sana lebih strategis dibangun gerai sebagai pendukung MPP untuk memudahkan masyarakat di Membutuhkan kecamatan. layanan perizinan ya. Nah, Saya ingin satu, ini pendapat pribadi, nggak sebagai pejabat, Bung. Apakah ini pendapat pribadi nggak apa-apa, sebagai warga kita sama-sama warga ya. ya. Apakah perlu nggak mesti dibangun pusat yang di ibu kota pemerintahan provinsi di Banjarbaru juga ada nanti di kemudian hari mungkin 3, 4 tahun, 5 tahun ke depan juga ada mall yang sama. Jadi tidak terjadi penumpukan di jantung kota saja. Perlu nggak? Pendapat pribadi saja lah, nggak apa-apa. Bisa jadi suatu saat nanti mungkin. Mungkin, oke. Suatu saat. Ya. Nah, kita kan tidak tahu. Tidak bisa memprediksi masa depan. Jadi mungkin suatu saat nanti bisa. Oke. Bisa terjadi. Tapi itu cita-cita kita yang sama. Yang jelas untuk memudahkan masyarakat Banjarbaru khususnya dan Ya. Kalimantan Selatan pada umumnya. Bung Firman, kasih pesan lah sedikit buat seluruh warga Banjarbaru ataupun investor yang dari luar daerah ataupun asing agar dia memang yakin Banjarbaru memang menarik untuk tempat berusaha. Silahkan monggo. Gimana? Kepada para calon investor ya yang ingin berinvestasi di Kota Banjarbaru, kami DPM PTSP sangat terbuka dan siap menerima investasi di Kota Banjarbaru dengan tangan terbuka. Kami sudah memiliki instrumen hukum terkait dengan kemudahan terkait penyelenggaraan modal bagi investor di Kota Banjarbaru. Bahkan kami juga bisa memberikan insentif kepada para investor yang ingin berinvestasi di Kota Banjarbaru. Kita bisa berikan insentif. Oke, mudah-mudahan ini jadi informasi yang positif bagi para investor juga mungkin pelaku usaha di Banjarbaru. Intinya adalah tidak ada yang tidak mungkin Ya. dan ketika pemerintah memberikan layanan dengan mudah, kita gunakan semaksimal mungkin agar tidak menyulitkan kita berusaha dan intinya semoga kita hidup dalam kesejahteraan. Ya, intinya gini, semua investor itu di balik kemudahan pasti ada kewajiban. Siap. Kita berikan kemudahan izin berusaha, kita berikan kemudahan bahkan pemberian insentif, apapun yang memang dibutuhkan dalam insentif, tapi juga investor wajib taat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oke, Bung Firman, sebelum kita mengakhiri ini, terima kasih saya sampaikan atas nama kru dan juga tim podcast Surat Kabar Digital. Sehat terus. Sama-sama, Om Rudi. Banyak hal yang dapat dilakukan di PTSP untuk kemakmuran Banjarbaru. Ya, terima kasih. Sehat terus, thank you. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.